Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Bapak harap semuanya baik dan sehat. Nah, tak terasa bahwa kalian ini sudah kelas 11 menginjak semester genap. Sebentar lagi kalian mau kelas 12 dan setelah itu kalian lulus. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang Rasul-Rasul kekasih Allah. Nah, sebelum kita membahas materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar selalu dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki tema tentang Rasul-Rasul kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang pertama ada pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum kita menginjak tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah, kita harus tahu terlebih dahulu tentang apa sih itu Rasul. Nah, mari kita bahas. Nah, di sini menurut bahasa Rasul yaitu berarti utusan. Nah, sedangkan menurut istilah Rasul adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syariat tertentu dan diperintahkan Allah untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Yang selanjutnya yaitu tentang iman. Iman kepada Rasul. Apa sih iman kepada Rasul itu? Iman kepada Rasul berarti meyakini sepenuh hati bahwa Rasul itu utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Ada yang tahu nggak apa saja sih perbedaan antara Nabi dengan Rasul itu? Nah, yang pertama yaitu Nabi. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia. Berbeda dengan Rasul. Kalau Rasul yaitu manusia pilihan yang diangkat oleh Allah dan diberi wahyu oleh Allah sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman Allah atau wahyu kepada umat manusia untuk apa? Untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Submateri selanjutnya yaitu ada sifat-sifat Rasul Allah. Nah, sebagai utusan Allah, para Rasul memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat tersebut sebagai bentuk kebenaran dari seorang Rasul. Nah, di sini sifat-sifat Rasul dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada sifat wajib, yang kedua ada sifat mustahil, dan yang ketiga ada sifat jaiz. Nah, yang pertama yaitu sifat wajib. Nah, sifat wajib di sini ada 4, dibagi menjadi 4. Ada yang pertama sifat sidik. Sidik itu artinya benar. Jadi Rasul itu tidak pernah bohong, tidak pernah dusta. Rasul itu selalu benar. Semua yang dikatakan Rasul adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yaitu sifat amanah yang artinya dapat dipercaya. Rasul selalu dapat dipercaya. Nah, yang ketiga adanya sifat tabligh yang artinya menyampaikan wahyu. Rasul itu mempunyai tugas menyampaikan wahyu dan Rasul tidak akan
pernah satupun ayat yang disembunyikan dari umatnya, selalu disampaikan kepada umatnya. Nah, yang keempat, adanya sifat fatona. Nah, ini yang menjadi wajib dari Rasul, sifat yang cerdas, mempunyai kecerdasan yang tinggi. Selanjutnya yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil yaitu sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul, atau lebih singkatnya, ini merupakan sifat dari kebalikan sifat wajib Rasul tadi ya. Nah, di sini sifat mustahil itu ada 4 juga. Nah, yang pertama sifat kizib. Nah, kizib yang berarti bohong atau dusta. Jadi tadi ya kebalikannya sifat sidik, bahwa Rasul itu kalau sifat sidik selalu benar, kalau kizib itu mustahil lah kalau Rasul itu berbohong. Jadi Rasul itu selalu benar. Nah, yang kedua adanya sifat khianat. Nah, di sini khianat berarti tidak dapat dipercaya. Jadi mustahil bahwa Rasul itu berkhianat kepada umatnya. Nah, yang ketiga yaitu kitman. Kitman yang artinya menyembunyikan wahyu. Mustahil banget ya bila Rasul itu menyembunyikan wahyu yang telah diturunkan Allah kepadanya dan tidak menyampaikannya, itu mustahil. Nah, yang terakhir sifat balada atau bodoh. Jadi mustahil kalau Rasul itu mempunyai sifat bodoh. Nah, yang terakhir yaitu sifat jais Rasul. Nah, sifat jais bagi Rasul yaitu adalah sifat kemanusiaan, yaitu bisa dikatakan al-ardul basyariyah, yang artinya Rasul itu memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasanya. Adanya sifat lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, galau. Terus Rasul itu juga berkeluarga dan juga bisa meninggal dunia. Untuk pertemuan hari ini kita sampai dengan sifat-sifat Rasul, dan submateri selanjutnya akan Bapak bahas di pertemuan minggu depan. Nah, bila ada yang ditanyakan, monggo bisa japri Bapak atau bisa ditanyakan di grup WA masing-masing. Nah, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.